Oke, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Ibu. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita mulai kelas kita, tolong ketua kelas disiapkan dulu kelasnya. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Ucapkan salam. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Oke, semangat sekali ya semua hari ini ya. Oke, Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Tidak ada hadir semua ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab 3 yaitu teks cerpen. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ibu ada motivasi sedikit buat kalian untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, tentunya ada dalam setiap cerita selalu ada pelajaran, begitu juga dalam setiap pengalaman hidupmu. Nah, lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan teks cerpen, Ibu ada pertanyaan. Nih, yang pertama, pernahkah kamu membaca teks cerpen baik melalui audio visual maupun melihat langsung teks cerpen yang dibacakan? Pernah? Nah, sebelumnya pernah belajar teks cerpen juga di kelas 8? Nah, pasti karena udah belajar pasti udah tahu lah ya sedikit-sedikit tentang teks cerpen, ya kan? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita mampu menganalisis dan memaknai informasi yang terdapat dalam teks cerpen berupa unsur intrinsik yang terdapat dalam teks cerpen. Nah, sebelum Ibu mulai, ada yang udah tahu unsur intrinsik dalam teks cerpen apa? Boleh angkat tangannya? Ya, boleh. Siapa? Ada tema, ada tokoh, unsur intrinsik dalam cerpen ada 7 ya. Nah, yang pertama itu ada tema, ada tokoh, ada penokohan, ada latar, dan lain-lain. Kita masuk ke materinya. Di sini hari ini kita akan membahas tentang yang pertama itu pengertian teks cerpen. Lalu kita masuk ke dalam unsur intrinsik dan jenis-jenisnya. Oke? Nah, kalau seperti yang disebutkan siapa tadi, unsur intrinsik dalam teks cerpen itu yang pertama ada tema. Nah, tema itu merupakan pokok dasar atau ide pokok dari teks cerpen atau cerita yang dibuat. Selain itu ada yang tahu pengertian teks cerpen apa? Pengertian tema? Ada yang tahu?
Iya, baik. Pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, seperti yang kita ketahui, amanat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ya, tersurat dan tersirat. Kalau tersurat dia tertulis secara langsung atau pengarang memberitahukan secara langsung di dalam cerita yang dia buat. Sedangkan tersirat kita harus menganalisis atau membaca terlebih dahulu teks cerpen yang dibuat oleh pengarang. Paham? Oke. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu alur atau plot. Nah, alur ini ada dibagi menjadi tiga. Yang pertama, nah, kita akan bahas dari yang alur maju. Nah, alur maju ini adalah ceritanya runtut dari awal, berurut dari awal. Nah, biasanya dimulai dari perkenalan, munculnya masalah, dan penyelesaian masalah. Nah, itu alur maju. Kalau alur mundur, ya biasanya cerita dimulai dari akhir cerita atau dari tengah, lalu lanjut ke awal, seperti itu. Nah, paham? Kalau alur campuran, biasanya dia pertama alurnya berurut, tapi bisa nanti sesekali kembali ke masa lalu. Oke, paham sampai sini? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke unsur intrinsik yang selanjutnya, yaitu latar. Oke, latar ini juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah latar tempat, suasana. Ketiga adalah tempat, waktu, dan suasana. Kalau latar tempat, dia membicarakan di mana lokasi terjadinya cerita tersebut. Nah, kalau suasana, bagaimana suasana yang terjadi saat itu, sedihkah atau bahagia atau terharu, seperti itu ya. Nah, kalau suasana, tempat, dan waktu. Nah, kalau waktu itu biasanya terjadinya peristiwa itu pagi, sore, atau malam, seperti itu. Bisa dipahami? Kita lanjut ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada tokoh. Nah, tokoh itu merupakan pemeran yang terdapat dalam cerita. Nah, di dalam tokoh ini ada lagi penokohan. Nah, penokohan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, antagonis. Oke, ada tiga ya. Ada tiga penokohan. Yang pertama itu ada antagonis, protagonis, dan antagonis. Nah, kalau antagonis ini biasanya tokoh yang jahat atau tokoh yang menentang tokoh utama atau tokoh yang baik. Selanjutnya ada tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis ini biasanya tokoh utama atau tokoh yang bersifat baik. Oke. Yang terakhir ada tritagonis. Kalau tritagonis apa? Tokoh yang bagaimana? Ya, tokoh yang mendukung atau tokoh yang membantu menengahi permasalahan antara tokoh utama atau tokoh protagonis dengan tokoh antagonis. Paham ya? Paham. Selanjutnya ada ya, sudut pandang. Sudut pandang ini ada berapa? Dibagi berapa? Ada yang tahu? Dua. Boleh angkat tangannya, bisa disebutkan? Ya. Orang pertama, orang ketiga. Ya, sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Nah, Ibu jelaskan dari yang sudut pandang orang pertama. Nah, kalau sudut pandang orang pertama, si penulis ikut menjadi tokoh di dalam sebuah cerpen atau cerita pendek. Jadi, si pengarang yang menulis cerita menjadi tokoh juga di dalam cerita. Sedangkan kalau sudut pandang orang ketiga, si pengarang hanya menulis. Jadi biasanya itu kalau sudut pandang orang pertama itu dia menggunakan
aku, kata aku. Nah, kalau misalnya sudut pandang orang ketiga, biasanya dia langsung menyebutkan nama tokoh. Misalnya nama tokohnya Rani atau Dinda atau siapa, seperti itu contohnya. Paham? Oke. Selanjutnya itu udah ada berapa? Tadi yang pertama apa? Tema tersirat. Nah, seperti yang gue bilang tadi, biasanya kita kan membaca dulu, menganalisis dulu bagaimana sifat dari masing-masing tokoh. Biasanya seperti itu, sifat dari masing-masing tokoh kita telaah dulu, bagaimana kita analisis dulu, dan kita biasanya tahu dari alur cerita atau permasalahan yang ada di cerita tersebut. Misalnya permasalahannya itu tentang persahabatan, atau tentang keluarga, atau bahkan tentang percintaan. Paham? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut lagi. Yang terakhir ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa itu biasanya cara pengarang menuliskan ceritanya. Nah, biasanya itu dia dibagi lagi, ada beberapa majas. Ada majas personifikasi, ada majas hiperbola, metafora, ironi. Nah, itu ada 5. Biasanya ada 5. Ada personifikasi, ada metafora, ironi, apa itu? Hiperbola, perumpamaan ya. Oke. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke pembagian kelompok. Ibu ada tugas, tapi dalam bentuk kelompok. Nah, ibu mau pembagian kelompoknya itu biar tidak rumit. Jadi semuanya hadir kan? Ada 36 orang kan? Oke. Berarti satu kelompok ada 6 orang. Ada 6 orang. Kalian maunya berhitung atau ibu bagi aja? Bagi aja ya. mudah. Nah, yang kalian berenam, ini yang kalian 1, 2, 3. Habis itu 1, 2, 3 kalian. Ini kelompok 1 yang 6 nih. Yang ini kelompok 2. Dari kamu Habib sampai ke Iqbal itu kelompok 3. Setelah itu dari Asmi sampai ke Mudia itu kelompok 4. Dari Syalika sampai ke Najwa itu kelompok 5. Dari Frans ke Rasya itu kelompok 6. Oke? Paham? Ini kalian tidak perlu pindah tempat duduk, tapi untuk diskusinya kalian boleh mendekati teman kalian satu kelompok, oke? Nah, ibu jelaskan dulu. Ibu ada sediakan satu texture pen. Nanti kalian baca terlebih dahulu. Nah, setelah kalian baca, kalian tentukan unsur intrinsik yang terdapat di dalam teks cerpen tersebut. Nah, jadi nanti di dalam teks ini kalian cari temanya apa, amanatnya apa, tokohnya, penokohan tokohnya seperti apa, latarnya, alurnya seperti apa. Nah, yang keenam itu aja: tema, amanat, alur, tokoh, penokohan,
kertas lembar aja. Untuk satu kelompok ditulis di satu kertas lembar aja. Oke? Nanti setelah itu ibu pilih salah satu kelompok untuk presentasi ke depan. Oke? Bisa dibaca? Kalau sudah selesai membaca ini, kasih tahu ibu supaya ibu scroll ke bawah. Oke? Dengarkan ya, kelompok lain juga dengarkan. Yang perlu kalian cari nantinya unsur intrinsik dalam teks cerpen ini. Yang pertama itu ada tema, amanat, alur, latar, tokoh, dan penokohan. Sudut pandang. Membacanya dipercepat ya. untuk menjawab yang tadi sudah Ibu
Sudah selesai? Ada yang mau dengan sukarela, dengan senang hati untuk mempresentasikan ke depan?
dini hari, kelihatan suasananya senang, kecewa, dan sedih. Selanjutnya ada penokohan. Yang pertama Mona, protagonis. Kedua Lisa, protagonis. Yang ketiga Willy, protagonis. Alurnya maju. Kalau amanatnya, sebaiknya mendengar penjelasan seseorang terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dari kelompok lain ada yang lain daripada ini atau ada yang mau bertanya? Ada yang menyampaikan pendapatnya? Menyanggah? Ada? Ya, bisa dijelaskan kenapa alurnya maju? Jelaskan aja. Karena ceritanya dia menceritakan dari masa kini ke masa lalu. Sekarang Itu yang disampaikan ya. Oke. sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini ibu kasih 2 kelompok aja ya, karena takut waktunya lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama, ada tema pada cerpen adalah persahabatan berakhir penyesalan. Yang kedua, tokoh pada cerpen ada Mona dan Lisa dan Mimi. Yang ketiga, latar pada cerpen adalah waktu pada pagi dan akhir pekan. Suasananya bahagia, kecewa, dan sedih. Tempatnya adalah sekolah. Nomor 4, penokohan pada cerita, yaitu adalah Mona protagonis, Lisa protagonis, Willy protagonis. Alur pada cerita ini adalah maju. Keenam, amanatnya bahwa jangan cepat mengambil kesimpulan terhadap situasi yang terjadi, karena jika ternyata kita salah paham, maka kita akan kecewa dan menyesal. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Apakah tempatnya hanya di sekolah? Baik, kami akan jawab, tidak, tempatnya ada di halaman juga. Dan rumah sakit. Apa? Good morning. Kenapa namanya bisa persahabatan berakhir penyesalan? Oke, baik, saya akan jawab karena pada cerita dijelaskan bahwa pada akhirnya karena cerita di awal diceritakan bahwa Mona dan Lisa yaitu adalah 2 pasang sahabat yang di akhir cerita si Mona menyesal karena tidak bisa bertanya atau mendengar penjelasan dari Lisa yang sudah tiada. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya lagi, sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu bahas buat tema ini ya. Nah, temanya itu bisa persahabatan, sahabat sejati. Nah, kalau amanatnya, lah, kalau alurnya, alur. Nah, di sini alurnya alur maju karena cerita ini dimulai dari pengetahuan tokoh awalnya, bagaimana munculnya masalah, lalu penyelesaiannya bagaimana. Oke, lanjut
ke latar. Latarnya ada, kalau latar tempatnya di mana? Rumah sakit. Di sekolah, di rumah sakit, halaman sekolah, gerbang sekolah dengar. Ada kan? Tadi ada yang buat di kelompok ada yang buat gerbang sekolah sebagai latar tempat. Ada. Ketinggalan. Oke, lanjut ke latar suasananya. Latar suasananya itu sedih, senang, kecewa. Kalau latar waktu pagi hari. Selanjutnya tokoh. Tokohnya ada Mona, Lisa, dan Billy. Kalau penokohannya Mona protagonis, Lisa protagonis, Billy protagonis. Tritagonis tadi apa? Ya, tokoh pendukung atau tokoh pembantu. Oke. Oke, kita lanjut lagi ke penjelasan. Selanjutnya ibu udah siapkan lembar kerja buat kalian untuk kalian kerjakan. Ini per kelompok juga. Nah, nanti yang kelompok yang selesai duluan akan ada ibu kasih reward. Oke? Bagi kelompok yang selesai duluan. Oke? Satu kelompok aja. Iya, satu kelompok. Rewardnya hanya berlaku untuk satu kelompok. Nah, ini udah ibu sediakan. Nanti kalian kerjakan per kelompok, diskusikan per kelompok. Oke? Jangan ada yang buka sebelum ibu suruh di. Oke? Jangan dibuka dulu kertasnya. Nah, itu kalian kerjakan, kalian diskusikan bersama. Apa sih? Kelompok yang selesai lebih dulu itu yang menang, oke? Boleh duduk berkelompok, tapi suaranya tetap tenang, jangan ribut, oke? Boleh dikerjakan sekarang.
bawah. Oke, boleh kembali ke tempat duduknya. Udah selesai? Belum selesai. Oke, selesaikan itu nanti. Yang udah selesai boleh anggota kelompoknya kembali ke tempat duduknya masing-masing.
Bukan diajak kalian yang tidak Oke, perhatikan temannya ke depan. Kelompok 6 silakan 2 orang maju ke depan. Perhatikan temannya ya. Perhatikan temannya menjelaskan. Nah, dengarkan jawaban temannya. Kalian lihat juga lembar jawaban kalian. Benar atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, unsur yang dapat dibuat cerita serta yang mengandung kesan adalah nomor 2, posisi pengarang dalam memandang suatu peristiwa. Jawabannya sudut pandang. Nomor 3, rangkaian peristiwa yang direka dari dalil dengan seksama. Jawabannya alur. Yang 4, Bilang betul-betul. karya puisi yang disebut dari imajinasi sang pengarang. Jawabannya cerpen. Penjelasan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Jawabannya komunikasi. Tokoh yang menentang cerita. Jawabannya antagonis. Nomor 7, unsur yang terdapat dalam teks cerpen. Fiksi. Nomor 8, ciri-ciri teks cerpen. Bersifat fiktif.
hati orangnya. Oke, fokus ya, fokus. Dengarkan ibu. Oke. Tiga. Maka? Maka saya? Lanjut ya. Ini kebalikannya. Perempuan dulu. Oke. Tiga. Maka? Oke. Lagi ya. Yang nggak jawab yang gimana, Bu? Minta sport. Oke, lanjut ya, lanjut. 1, 3. Maka? Jika saya akan dapat reward, maka saya akan membawa lagi. Oke, satu lagi ya, satu lagi. Satu lagi. Ryan. Tiga. Maka. Maka saya senang. Oke. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, intinya kalian harus bisa memahami dan mencari informasi yang terdapat dalam teks cerpen mengenai unsur intrinsik. Nah, oke, ada yang bisa memberi kesimpulan dari kalian? Oke, siapa? Kesimpulan pada pembelajaran hari ini bahwa kita telah memahami apa yang disebut dalam teks cerpen, yaitu kita yang memiliki manusia dan kita telah memahami apa yang tentang segala teks cerpen. Ada teks cerpen, sekali lagi kalian sudah bisa menentukan unsur intrinsik yang terdapat di dalam teks cerpen.
Yang dari sini, Ratu, kamu yang mengumpulkan ya. Iya. Ini Fiona, ini Habib, Iya. lepas Aidil, nanti kamu kumpulkan dari sini ya. Oke, sudah bisa dikumpulkan? Jangan lama-lama. Bu, boleh pakai kecil, Bu? Tapi kalau bisa jangan dilipat. Ya, dilipat. Ya, dilipat baru aja. Nanti kawan kau. Kalau udah bisa dikumpulkan ya, yang tugasnya tadi itu suruh mengumpulkan silakan dikumpulkan. Kumpul. Ya. Sabar aja dia. Tarik. Ya, nanti kalian kumpulkan terakhir. Yang udah selesai baru dikumpulkan. Baik, mau? Jadi dibaca ini. Iya. Oke, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nanti kita teruskan. Yang belum mengumpulkan bisa dikumpulkan nanti. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Terima kasih untuk terima kasih untuk kontribusinya hari ini. Terima kasih untuk keaktifannya. Semoga pembelajaran yang ibu ajarkan berkah buat kalian semua, juga bisa menambah ilmu kalian. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga sehat selalu dan semangat.